Kalau memang benar Amerika Serikat akan ada perang darat, maka titik mana saja yang potensial akan dieksploitasi oleh AS? Oke, ini sebelumnya saya ceritakan, ini adalah Iran yang besar, ini adalah Irak, ini Syria, ini Israel kecil mungil di sini, kemudian ini Jordania, ini Saudi, kemudian ini negara teluk ya, ada Oman, ada Abu Dhabi, Uni Emirat, ada Bahrain, ini adalah Qatar, Bahrain pulau kecil di sini. Dan di sini terdapat banyak sekali pangkalan Amerika di Abu Dhabi, Al Udeid, Bahrain, ini pangkalan laut, Al Salam Air Base, Al Asad di Irak, kemudian ada di Al Salim ini di Kuwait, kemudian ada di Aman ya, di Jordan, termasuk juga ada di Turki, Incirlik dan ini. Sebagian besar yang ada di sini itu sudah tidak berfungsi. Tidak berfungsinya kenapa? Jaringan radar-radarnya dirusak, dihancurkan, disabotase juga. Jadi jangan pikir Iran itu menyerang dengan dengan rudal, drone, tapi juga dengan pasukan khusus untuk merusak, mensabotase. Sekarang pilihannya adalah ada komando intent, ada perintah dari Presiden Trump yang sangat khawatir US Treasury yield atau suku bunga banknya, suku bunga obligasinya turun. Karena itu apa? Karena ada beberapa target khususnya, ingat kan pernah bilang mau nyerang Kark, jangan diserang tempat distribusinya, yang diserang cukup militernya. Kenapa? Begitu dikatakan mau diserang distribusi, dalam waktu berapa menit langsung Wall Street bergerak dan langsung naik di atas 4,8. Padahal angka garis saktinya itu 4,5. Anak-anak ekonomi harusnya tahu 4,5% itu sudah ada batas minimum. Bila naik ke atas itu, maka yang terjadi adalah dia akan mengalami masalah dengan ekonomi Amerika. Makanya pilihan untuk menyerang Kark, pilihan untuk menyerbu Bandar Abbas dan membuat flow daripada ini itu bukan pilihan, bukan option. Jadi gimana caranya Amerika ingin lancar-lancar saja semua keluar, bahkan Iran sekarang dibebaskan sanksinya, boleh jual sebanyak mungkin apapun. Nah sekarang berarti kalau kita nggak bisa menyerbu di sini, di Kark, nggak bisa menyerbu di sini, jangan diganggu. Berarti di mana? Tempat yang kalau diserang tidak menimbulkan masalah bagi sistem ekonomi Amerika, tidak menaikkan yield atau suku bunga. Pilihan yang baik, saya sudah analisa adalah daerah namanya Chabahar. Chabahar ini dekat dengan perbatasan Pakistan, tapi istimewa Chabahar adalah dia memiliki pelabuhan laut dalam, dia memiliki pangkalan udara dengan panjang runway 3.000 dan dia dilindungi oleh IRGC atau Garda Revolusi, tapi tidak sebesar yang lain. Yang lain adalah medan perang. Ini adalah pegunungan Zagros. Untuk pelunasan rudal berada di Kermanshah, di Tabriz, di Isfahan dan di Mashhad. Di sini di dalamnya adalah pegunungan granit yang di dalamnya digali sedalam 200 sampai 300 meter dan diluncurkan ke Israel. Ini batasnya rudal Fatah, ini rudal Kebar yang sering kita lihat di TV itu. Yang untuk Al-Fatah sampai di sini, dia nembakannya dari Kermanshah bisa sampai di sini. Nah, sekarang bagaimana? Kalau di sini lah tidak ada. Di sini ada juga pangkalan rudal, ada, tetapi banyaknya ada rudal untuk anti kapal laut yang jaraknya 300 km yang memaksa Abraham Lincoln pergi menjauh, USS Bataan, USS Tripoli dan US Boxer menjauh, itu punya marinir. Nah sekarang untuk menyerbu di sini apa yang dikerjakan? Maka akan ada serangan total untuk membersihkan di sini. Kemudian pasukan didaratkan, pasukan marinir dengan LCAC didorong oleh F-18, kemudian menyapu di sini. Dan ada 3 jalur jalan, satu ke Saidan, satu ke Bandar Abbas, dan satu lewat jalur lain. Itu harus dipotong di atas bukit-bukit di sini. Ini bukan Zagros ya, dipotong sehingga tank-tank dari IRGC tidak akan bisa ke sini. Yang di sini akan dilumpuhkan dan ditawan. Dan ini bisa dikuasai Amerika. Kalau bisa dikuasai Amerika, sangat bagus. Kenapa? Karena ini adalah provinsinya adalah Sistani Baluchistan, di mana penduduknya adalah penduduk yang berontak terhadap pemerintah pusat. Karena pertama, agamanya agak berbeda. Maksudnya dia Sunni ya, sama dengan orang Pakistan. Kemudian ada masalah dan terakhir kali tahun 2023-2025 terjadi pemberontakan di sana dan dipadamkan. Dan memang Baluchistan selama bertahun-tahun digosok-gosok oleh intelijen luar negeri untuk melawan pemerintah pusat. Jadi tempat ini ideal sekali. Dan kalau bisa mungkin malah diduduki lama seperti halnya Erbil di mana oleh Kurdi di Irak sana atau di Suriah sana, mungkin bisa diduduki kalau tidak serangan amfibi terjadi di situ Pak Marinir. Oh ya, nanti pasukan mendarat pertama adalah pasti lintas udara.
Dia didaratkan dengan Osprey dan kemudian dihantam semua di sini, dibersihkan dulu, kemudian dilindungi oleh pesawat F-18, ada serangan elektronik, ada nanti setelah dibersih nanti akan dari C-17 dari Diego Garcia atau dari sini terbang lewat Laut Merah, akan dari Laut Merah di bawah situ, motong di atas Saudi Arabia, dia akan mendarat di sini C-17, mendaratkan pasukan Brigade 12, akan buat airhead namanya, tumpuan udara. Dan yang laut, dia akan menyerang dengan LCAC hovercraft, kemudian Osprey, kemudian masuk dengan Sea Stallion dan juga dilindungi H-1 Viper dan A-10 Thunderbolt. Sudah ada 2 skadron di sini, kayaknya udah geser ke sini. Dan juga ada serangan tentu dari pesawat-pesawat lain yang akan, tapi saya kira pertama kali akan dibersihkan dengan pembom B-1 dan B-2 dari Diego Garcia, letaknya sekitar 800 km di sini, bisa 800 mile menuju menghantam sini. Titik lain yang akan diserang bersamaan kira-kira ada nggak, Pak? Untuk apa yang lain? Yang lain ya biasa serangan rutin ke sini. Tapi ini tempat ini. Kenapa untungnya ini? Apakah tidak? Mereka tidak akan investasi ke dalam, sehingga makanya 20.000 pasukan cukup. Kenapa? Kota Cabar ini hanya diisi sekitar 110.000 penduduknya, sebagian besar dan memang ada konflik di sini. Ada secara strategis bisa membuka Hormuz. Dia tidak akan mengganggu Hormuz. Tidak akan sama sekali. Tapi yang jelas dia punya daya tawar baru. Nanti mungkin Profesor Pak Andi yang jelaskan. Dia punya daya tawar baru dengan duduk di sini. Berarti kan konsentrasi ke sini. Tetapi pasukan-pasukan yang 1 juta segala macam akan dihadang di sini. Dihadang dengan kekuatan udara. Jadi dia punya tumpuan untuk, ayo sekarang mari kita negosiasi yang baru. Sekarang Amerika nggak berdaya karena dipegang saklar ekonominya oleh Iran. Tapi saklarnya apa? Maksudnya dia siap menghancamkan apa saja di sini yang buat Amerika bangkrut karena yieldnya naik. Tapi kalau di sini tidak sama sekali. Jadi ada target yang tidak menaikkan yieldnya karena tidak ada langsung ke ekonomi Amerika. Baik, Mas Andi, kira-kira koridor mana yang potensial dapat dieksploitasi oleh AS yang tadi adalah untuk meningkatkan daya tawar mereka? Silakan. Yang tadi saya sebutkan, kita harus menduga tujuan dari perangnya apa. Amerika Serikat akan mengatakan kami menang perang jika berhasil melakukan apa. Yang tadi yang pertama, yang paling jelas adalah tadi sudah disampaikan oleh Pak Agung, yang rudal di sini. Tapi ini yang menjadi masalah. 3 fasilitas nuklir. Nah, kalau 3 fasilitas nuklir, beban dari pasukan Amerika Serikat itu akan sangat besar. Itu jauh berada di dalam tanah dan uranium seberat 300 sampai 500 kg ya estimasinya itu harus dibawa keluar dalam terowongan itu. Jadi bukan sekedar misalnya terowongannya dihancurkan, uraniumnya dibiarkan. Enggak, uraniumnya harus dibawa. Dan itu harus pakai perlengkapan khusus. Perlengkapan perang nuklir yang khusus. Ini perang yang belum pernah dilakukan oleh siapapun. Ya, jadi Amerika Serikat sendiri juga menduga-duga ya tentang kemungkinan ada kontaminasi, radiasi dan seterusnya. Dan karena Iran tahu bahwa Amerika akan terjun di sana, 82 akan terjun di sana dan kemudian akan mengambil ekstraksi dari bahan-bahan uranium, maka Iran sudah bersiap-siap menghancurkan semua infrastruktur yang akan mendukung Amerika Serikat untuk mengekstraksi. Jadi Amerika Serikat sekarang sudah menyiapkan, mereka datang, terjun, tidak ada infrastruktur, pulang, harus ada pesawat yang mendarat karena nuklirnya akan dimasukkan ke pesawat tersebut. Jadi di sini, tiba-tiba mereka harus buat bandara baru. Jadi pasukannya berperang di bawah, mau ngambil nuklir, di atasnya itu ada kemampuan zeni mekaniknya Amerika Serikat untuk membangun bandara baru. Kalau ini tidak dilakukan, maka negara-negara Teluk ya kemudian akan mengatakan, wah kalau gitu nanti kami 9 bulan siap-siap lagi untuk perang. Karena kapabilitas pengayaan nuklirnya akan pulih lagi. Ya, sekarang negara-negara Teluk ini menginginkan serbuan darat. Menginginkan serbuan darat untuk memastikan bahwa Iran tidak akan punya kemampuan retaliasi di masa depan. Nggak boleh ada kemampuan rudal, nggak boleh ada kemampuan drone, ya tidak boleh fasilitas-fasilitas nuklir itu tetap dibiarkan. Jadi ini tujuan taktikalnya harus terpenuhi. Kalau tidak mereka akan bilang nanti 9 bulan lagi di 2027 pertengahan ya akan mulai lagi. Ya, Midnight Hammer Juni 2025, Epic Fury di Februari 2026. Ya kira-kira itulah kemampuan Iran untuk memulihkan diri pada untuk fasilitas nuklir. Oke, jadi kalau dari Pak Agung sendiri, kalau memang benar nanti Amerika Serikat melakukan penyerangan, lantas apa strategi Iran untuk merespon serangan AS? Ya, seperti yang dikatakan oleh Pak Andi, ya memang dia akan dipertahankan dengan berat, kuat, dan itu resiko besar. Makanya dipecatin sekarang ini karena nggak bisa
atau nggak mampu. Tetapi makanya pilihan yang terbaik adalah ke tempat yang aman karena untuk negosiasi. Wong sekarang negosiasi itu Amerika tuh nggak punya sama sekali daya tawar. Minimal dia punya satu pegangan, bisa negosiasi, dia bisa dapat tawanan di sini, bisa dapat orang-orang dipertaruhkan untuk dinegosiasikan dan dari punya sesuatu untuk dinegosiasikan. Sekarang Amerika nggak punya apapun untuk dinegosiasikan. Itu kan bayangin negara sebesar itu merasa menang hancur. Ini banyak yang hancur loh, tapi hancur tidak karena tactical objektifnya menghancurkan semua. Ada listnya, ada orang, ada ini macam-macam ini listnya ini hancur semua atau rusak semua. Tetapi objektif utamanya atau strategic objektifnya nggak tercapai. Rejim seperti kata Pak Andi, rejimnya nggak tumbang, revolutionary guardnya, garda revolusinya masih oke, peluncurannya masih oke, orangnya masih nggak masalah. Minyaknya masih oke, nggak ada masalah. Artinya nggak tercapai, gagal. Epic Fury itu sudah gagal, nggak berhasil sama sekali, gagal. Segagal-gagalnya gagal, nilainya 0, sekarang 0 besar. Ilona, boleh saya sedikit sampaikan di sini ya? Oh baik, silakan. Kalau misalnya kan pasukan marinir nih, kalau pasukan marinir harusnya ada di Selat Hormuz kan, membebaskan itu. Padahal kemarin Trump mengatakan bahwa kita udah deh, kita nggak memikirkan Selat Hormuz lagi. Biar itu negara-negara Eropa, negara-negara yang punya ketergantungan yang memikirkan itu. Artinya marinir itu tidak mungkin dia pergi ke Natanz, ke Fordo, ke Isfahan, bahkan ke Teheran. Tidak mungkin. Nah, pertanyaan para militer yang 82nd Airborne, pertanyaannya adalah yang disiapkan itu yang saya dengar itu 2.000 orang. 2.000 orang tadi kan Aisyah katakan dia masuk ke sini itu dia akan menghadapi berapa ratus ribu pasukan Iran. Apa mungkin? Kan begitu. Jadi yang saya dengar dari Marco Rubio, Menlu Amerika, mengatakan Amerika tidak akan mengirim pasukan darat ke sini, tetapi memang itu opsi yang disiapkan kalau sewaktu-waktu Presiden Trump memerintahkan. Tapi kalau misalnya Trump melihat situasi seperti ini, pasukan itu masuk dari mana? Dan jumlahnya harus berapa untuk bisa menaklukkan yang di tengah itu? Karena Hormuz itu udah bukan masalah lagi bagi Trump. Seperti tadi Pak Andi katakan kan berubah-ubah nih. Selat Hormuz itu salah satu tadinya mau dibuka. Tapi karena tidak banyak negara yang mau bergabung dengan Amerika Serikat mengatakan sudah kita tidak akan fokus pada Selat Hormuz. Baik, kalau Pak Kortubi, menurut Anda sebagai ahli perminyakan, mungkin nggak kira-kira Kirk Island diduduki oleh Amerika Serikat atau bahkan diserang? Menurut saya, dilihat dari sejarah perminyakan kedua negara, Indonesia sama Amerika, ya terjadi perkembangan yang kontradiktif. Tahun 70-an, Amerika itu sangat tergantung kepada migas Indonesia. Ya, tahun 70-an. Kita produksi migas terbesar di Asia waktu itu. Ya, migas menjadi sumber utama pendapatan negara. Nah, sekarang terbalik. Amerika berubah menjadi negara produsen migas terbesar di dunia sekarang. Tadinya pengimpor minyak dari Indonesia. Ngemis-ngemis dulu Amerika itu udah minta dikirimin minyak dari Indonesia, meskipun di Indonesia perusahaan-perusahaan Amerika juga bergerak di Indonesia pada waktu itu, ya. Nah, arah pergerakannya berbeda. Amerika berubah menjadi negara produsen minyak terbesar di dunia saat ini. Terbesar di dunia sekarang. Indonesia menjadi pengimpor minyak terbesar. Kita ngimpor minyak 1,5 juta barrel per hari, produksi cuma 600.000 barrel. Karena kesalahan undang-undang yang dibiarkan oleh sekian banyak presiden. Undang-undangnya salah. Undang-undang migas nomor 22 tahun 2001 menyebabkan produksi minyak itu anjlok. Undang-undang ini dibiarin oleh Presiden Jokowi, Presiden SBY. Terus terang aja mereka membiarkan undang-undang yang salah. Yang telah menyebabkan investor itu lari dari Indonesia karena undang-undang migas ini tidak benar. Belum ketemu minyak, belum ketemu gas, harus bayar pajak. Salah itu. Yang benar, kita butuh investor dari manapun. Kita hormati investor itu, izin-izinnya dulu itu dikelola oleh Pertamina. Jadi investor itu Pak Kortubi, lantas apa dampaknya dengan penutupan Selat Hormuz kepada Indonesia?
Apalagi kalau misalnya nanti benar-benar terjadi perang darat dilancarkan oleh Amerika, mungkin berpengaruh Jadi terhadap begini, global ya? saya menganjurkan agar kita buka pintu kepada investor Amerika untuk berinvestasi migas lagi, dan kita beli minyaknya Amerika. Kita beli BBM dari Amerika sekarang, ya. Dari pihak kita minta juga investor Amerika datang lagi ke Indonesia berbisnis, bawa teknologinya dari Amerika ke sini. Sekarang teknologi Amerika itu luar biasa. Pak Qurtubi, apakah karena memang status Amerika Serikat sebagai net eksportir minyak membuat mereka semau gue melakukan apapun? Enggak juga, ada Amerika itu teknologinya yang luar biasa. Tapi bukannya mereka duluan yang nyerang? Yang nyerang siapa? Loh, kan itu yang terjadi Iran. Pertempuran yang terjadi di awal dari serangan Amerika Serikat ke Iran. Ya, bisa saja itu terjadi, tetapi Amerika kepentingannya tidak di situ. Ya, Amerika adalah negara produsen minyak terbesar di dunia saat sekarang ini. Dia tidak butuh minyak dari wilayah ini. Tidak butuh dia. Tapi negara sekutunya butuh, Pak. Nah, itu soal lain. Baik. Terima kasih Pak Qurtubi. Jadi kita undang-undang. Undang-undangnya yang salah menyebabkan anjlok minyak sampai. Baik. Nanti kita lanjutkan lagi, saudara. Tetap di Bola Liar.